sebagai pilot project yang ditujukan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan 2024 nanti. KPU juga telah merancang roadmap tahapan tahun 2021 sampai 2024 serta melakukan evaluasi pemilu 2019 dengan mendesain ulang surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk mendapat masukan dari berbagai pihak atau stakeholder dalam memudahkan para pemilih di pemilu 2024 nanti. Terdapat 3 desain, yakni 1 surat suara, 2 surat suara, dan 3 surat suara. Sepanjang tahun 2021, sederet prestasi berhasil diraih KPU, mulai dari keberhasilan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan KPU tahun 2020, juara 1 Lelang Awards kategori lelang non-eksekusi wajib, juara 2 BMN Awards kelompok 3 kategori utilisasi, juara 3 BKN Awards, serta terbaik 1 Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional kategori lembaga non-struktural. Dengan segala capaian dan usaha menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan 2024, KPU berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. KPU melayani. Sambutan dari Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra. Silakan Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Politik yang langsung dari Komisi 2 bisa melihat kondisi kantor kami yang masih dipinjamkan oleh Pemda dan juga masih ngontrak di beberapa ruko di daerah-daerah tertentu. Nah, tentu ini adalah salah satu upaya kami untuk kemudian meningkatkan sarana dan prasarana tadi dalam rangka menyukseskan pemilu 2024. Kemudian juga salah satu hal lain adalah kita menginginkan agar honor petugas badan ad-hoc juga bisa dinaikkan. Nah, tadi Pak Sekjen baru saja berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR. Semoga apa yang kita upayakan bersama bisa segera diputuskan. Karena tentu nanti anggota KPU atau KPU periode berikutnya membutuhkan kepastian dalam kemudian menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu saja hasil pemilu akan menentukan roda pemerintahan kita 5 tahun ke depan. Ya, kita tentu berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa mensejahterakan masyarakat, bisa mensejahterakan bangsa ini. Ya, kita berharap betul muncul pemimpin-pemimpin legislatif yang baik, pemimpin-pemimpin eksekutif yang baik, kemudian bisa berkoordinasi dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, tentu ini harus dimulai dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, penyelenggaraan pemilu yang kita siap terkait dengan anggaran, regulasi hukum, kemudian juga terkait dengan hal-hal teknis logistik lainnya, hal-hal teknis pemungutan dan penghitungan suara. Nah, saat ini seluruh infrastruktur itu sedang kita siapkan. Nah, kami berharap betul agar kemudian penyelenggara pemilu berikutnya, periode berikutnya bisa mengikuti atau bisa kemudian menjalankan pemilu dengan baik berdasarkan landasan yang sudah kami buat, berdasarkan logistik dan lain sebagainya. Tentu ini dibutuhkan waktu. Ya, kampanye tidak hanya berbicara soal hanya kampanye saja, tetapi juga persiapan KPU terkait dengan pencalonannya, terkait dengan logistiknya, dan terkait dengan berbagai faktor-faktor lain, sehingga KPU tentu punya perhitungan kenapa kemudian kampanye 120 hari. Tetapi tentu KPU juga akan kembali mengajukan rancangan peraturan KPU terkait dengan jadwal program, tahapan program dan tahapan program jadwal untuk pemilu 2024. Kita akan sampaikan lagi kepada Komisi 2. Dan satu lagi adalah tentang tahapan pertama yang akan kita lakukan, yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Nah, ini yang mungkin sudah harus disiapkan oleh partai politik yang insya Allah nanti kita akan sosialisasikan terkait dengan rancangan draftnya. Kita akan lakukan
uji publik, dan juga kita tentu akan mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan sampai saat ini terkait dengan penggunaan sistem informasi partai politik, kami selalu mengundang teman-teman partai politik untuk mengikuti prosedurnya dan bagaimana sosialisasi yang kita lakukan kepada teman-teman partai politik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan launching hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 ini juga diikuti oleh jajaran Satker KPU Provinsi KIP Aceh di 34 provinsi secara daring bersama Forkompimda dan juga bersama partai politik, dan juga KPU KIP Kabupaten Kota melalui live streaming yang disediakan oleh media Humas KPU, bisa lewat YouTube dan juga bisa langsung di Zoom. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian, dengan dilaksanakannya kegiatan launching hari ini, kita berharap agar kemudian masyarakat aware terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ini seperti syiar, seperti sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dan aware dan kemudian ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama, apa yang kita impikan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang kuat di Indonesia melalui pemilu yang berintegritas dan profesional, dan tentu pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat, bisa kita laksanakan bersama dengan melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, dan stakeholder masyarakat lainnya, agar kemudian kita bisa mewujudkan bagaimana pemilu ke depan bisa berjalan dengan damai dan berlangsung dengan aman dan sentosa. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching hari pemungutan suara, kalau tahapan di KPU itu memang dimulai 2 tahun sebelum pemungutan suara, dan hasil dari kegiatan dan data-data pertimbangan DPR ini, Menteri Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara pemilu tingkat pusat itu telah disepakati bahwa hari pemungutan itu ditetapkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk pileg dan pilpres. Sementara untuk pilkada nanti akan dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Ini ada rentang waktu 9 bulan. Jadi launching 2, 1.